Dan berkatalah Rasul, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengeluh kepada Allah, curhat kepada Allah. Apa yang digelisahkannya? Kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Kalau bagi orang Islam, dua konsep hidup, ishkariman au mutsyahidan. Hidup mulia dengan Islam, hidup mulia dengan syariat Islam, hidup mulia dengan panduan Al-Quran, atau mati syahid dan membela Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Pada jamaah sekalian berbahagia, seperti mana yang telah direncanakan oleh aktivis masjid, baik pengurus maupun pemuda, di mana kami dihubungi beberapa bulan yang lalu untuk agenda rutin bulanan, terutama pada malam hari ini, seperti mana yang telah sampaikan oleh Bapak pengurus masjid tadi, merupakan menggerakkan program Maghrib Mengaji. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, bersyukur kita karena program ini merupakan, ternyata malam ini merupakan malam perdana, malam pertama di tahun ini, dan kita berharap semoga program ini bisa terus berlanjut dalam waktu jangka yang panjang hingga memberikan manfaat bagi seluruh jamaah Masjid Jami' Simalanggang, khususnya pada generasi muda penerus perjuangan Islam di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi oleh Allah, kenapa kita mesti atau kita membuat program Maghrib Mengaji seperti mana yang dipesankan oleh pengurus kepada kami untuk menguraikan atau menyampaikan betapa pentingnya program Maghrib Mengaji ini kita jalankan. Para jamaah sekalian berbahagia, kita sama mengetahui bahwasanya iman kita, seperti mana kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Iman kita terkadang tak stabil, kadang meningkat, kadang menurun, kadang rajin ibadah, kadang malas. Maka daripada itu kita hendaknya terus berupaya untuk menjaga kestabilan iman kita. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita diantaranya mengisi nutrisi hati kita, yang diantaranya ada dalam majlis-majlis ilmu atau majlis zikir. Berkaitan tentang program Maghrib Mengaji ini, kenapa kita harus buat program Maghrib Mengaji? Karena masyarakat muslimin sejak 1400 tahun yang lalu Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya peperangan antara yang hak dengan yang batil. Sejak zaman awal manusia diciptakan di surga, di jannahnya Allah, ketika para penghuni surga diperintahkan untuk sujud kepada Adam, semua makhluk surga sujud kecuali iblis. Dan ketika Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Iblis berkata, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah, aku lebih mulia dibandingkan Adam. Lantas saat itu Allah melaknat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong, takabur, dan ia menjadi hamba Allah yang kafir, yang terlaknat.
yang sesat, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masyaallah muslimin, watak iblis setelah dia dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, bukannya dia minta ampun, minta maaf kepada Allah, tetapi dia minta kepada Allah dipanjangkan umurnya. Untuk apa dia minta dipanjangkan umur? Untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Qala fa bima aghwaytani la'udannaka siratal mustaqim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari berbagai macam arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, hingga engkau mendapati hanya sedikit hambamu yang bersyukur dan taat. Iblis bersumpah bahwasannya dia akan menyesatkan anak cucu Adam dengan berbagai macam cara, hingga akhirnya dia mengancam Allah, engkau akan mendapati hanya sedikit hambamu yang bersyukur dan taat. Jadi ma'asyiral muslimin, program hidup iblis setelah dicampakkan dari surga ke alam dunia ini tak lain dan tak bukan, programnya adalah untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya untuk dijerumuskan ke neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, adapun makhluk di dunia ini atau jin dan manusia ini nanti Allah akan kelompokkan menjadi dua kelompok, menjadi hizbullah atau hizbus syaitan. Ada kelompoknya Allah, ada golongan Allah, penolong Allah, pengikut Allah, hambanya Allah. Ada hizbus syaitan, ada tentaranya setan, ada hambanya setan, budaknya setan, tentaranya setan, kawannya setan, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Dalam ayat yang terkenal yang sering kita dengarkan di Al-Baqarah 120, Allah menegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu wahai umat Islam. Bapak Ibu sekalian, orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Islam, kepada kita yang mengaku beragama Islam, sampai kita ini mengikuti milah mereka, sampai kita mengikuti tata cara hidup mereka. Bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 217, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup untuk melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, apa kata mereka orang Yahudi Nasrani? Ini Allah yang menekankannya, Allah yang mencantumkannya di dalam firman-Nya, dalam kalamullah. Allah beritahukan kedengkian makar orang-orang kafir, bahwasanya mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Berita terakhir kita dengar kondisi kaum muslimin dunia. Mungkin pernah atau ada Bapak Ibu mendengar kondisi umat Islam dunia hari ini? Di India. Umat Islam di India dianiaya, disiksa. Masjid mereka dirusak oleh orang-orang Hindu. Dan ini akan terus terjadi. Beberapa hari ini terjadi di India, dan ini bukan beberapa hari ini saja Bapak Ibu, sejak dahulu ya, di India terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin di Kashmir, di perbatasan India dan Pakistan. Berpuluh-puluh tahun kondisi saudara kita di Palestina, di Suriah, di Bosnia, di Chechnya, di Pakistan, di Filipina, di Thailand, di Rohingya, di Cina, bahkan nggak usah jauh-jauh di Indonesia, ya, di Papua ataupun di Ambon. Masya Allah muslimin. Allah menegaskan mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup untuk melakukan itu. Mananya apa?
Kalau mereka sanggup memerangi kita, maka mereka perangi kita. Tetapi kalau mereka tidak sanggup memerangi kita, maka mereka membuat cara yang lain. Apa cara yang lain? Peperangan yang senyap tetapi hasilnya sangat dahsyat. Apa itu? Perang Ghazwul Fikr. Kita tidak diperangi jasad kita dengan senjata. Kita tidak dibunuh hari ini di Indonesia, masyaallah muslimin. Saya katakan, kondisi di Indonesia hari ini bukan terjadi hanya hari-hari ini, tetapi Allah telah tegaskan. Saya katakan, ini bukan berita hoak, ini bukan ujaran kebencian, ini bukan provokasi. 1400 tahun yang lalu Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, selagi ada orang kafir di bumi ini, di negeri manapun, baik mereka mayoritas atau minoritas, mereka ingin supaya kita yang Islam ini murtad dari agama kita. Seandainya mereka sanggup, dengan berbagai macam cara mereka melakukan untuk memurtadkan kita. Dan kita telah mendengar kabar dari beberapa mantan misionaris, mantan pendeta yang masuk Islam. Di antara Dr. Yahya Waloni, Ustadz Bernard Abdul Jabbar, dan banyak mantan pendeta-pendeta yang lain yang mereka punya program. Dulu mereka pernah memurtadkan beribu umat Islam di Indonesia ini. Anehnya negara tutup mata. Ya. Apa tanggung jawab pemerintah untuk menjaga iman masyarakatnya yang mayoritas Islam terbesar di dunia? Hari ini masyarakat muslimin di Eropa orang berlomba-lomba masuk Islam, namun di Indonesia orang berlomba-lomba ingin keluar daripada Islam. Berlomba-lomba orang keluar daripada Islam, Bapak sekalian. Apa contohnya berlomba-lomba keluar daripada Islam? Ya. Contohnya ketika hari ini banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi menghujat Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya banyak dari organisasi terbesar di Indonesia ini memberikan kesepakatan bahwa perkataan atau ucapan kafir setidaknya tidak boleh lagi diucapkan. Hendaknya kata kafir diganti menjadi non-muslim. Ini merupakan kekufuran yang nyata, masyaallah muslimin. Nggak usah kagum kalau mereka itu organisasi terbesar di Indonesia. Kenapa saya katakan kekafiran yang nyata? Karena kata al-kafirun itu Allah yang menegaskan, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan ulama-ulama, bukan perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi itu perkataan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran ada nama surahnya, surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kalau kita tidak boleh mengatakan Al-Kafirun, bagaimana kita membaca ayatnya? Apakah kita harus rubah kalimatnya? Qul ya ayyuhal laisal muslim. Wahai orang-orang non-muslim. Sungguh kekafiran yang nyata ketika ada orang Islam ya merasa lebih hebat daripada Allah. Mereka ingin merombak menukar firman-firman Allah, perkataan Allah, ketetapan Allah. Allah telah menegaskan, orang yang menolak Islam, orang yang mengatakan Allah atau Nabi Isa adalah anak Tuhan, mereka adalah kafir. Tetapi orang yang kononnya sangat toleransi, orang yang kononnya ya penuh kebersamaan, mengatakan tidak layak perkataan kafir diucapkan kepada orang-orang non-muslim. Karena apa? Menyakiti perasaan. Terus di mana? Di mana kedudukan Allah di mata mereka? Memang benar masyaallah muslimin, manusia ini ya, adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Di awal Allah menciptakan manusia, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud. Semua malaikat sujud. Padahal kita tahu malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Namun mereka sujud kepada Allah. Kalau dipikir-pikir memang lebih mulia malaikat dibandingkan manusia. Kenapa? Malaikat tidak pernah punya syahwat, malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah, dan kita ini terkadang ingkar, berulang-ulang kali kita ingkar.
Namun apabila manusia tunduk patuh taat kepada Allah, maka niscaya manusia bisa lebih mulia dibandingkan malaikat, hingga akhirnya Allah perintahkan kepada penghuni surga untuk sujud kepada Adam. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, sejak terjadinya perang salib, kita lihat banyak peristiwa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya negeri Andalusia, dulu dikenal dengan nama Andalusia. Di sana Islam pernah berjaya selama 800 tahun. Islam pernah berjaya di Andalusia selama 800 tahun. Di mana Andalusia itu, Pak? Di Spanyol. Bagaimana Islam di Spanyol hari ini? Habis umat Islam di Spanyol. Karena apa? Karena kerajaan Islam di saat itu, di akhir runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol, pejabat-pejabat kerajaan atau bahkan rajanya lebih cinta dunia dan takut mati. Cinta pangkat, cinta jabatan, cinta harta, cinta wanita, hingga mereka tidak memperdulikan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin mereka termakan ada penyampaian para ustadz, agama Allah tidak perlu dijaga, agama Allah tidak perlu dibela, Allah yang membela. Ini perkataan yang mungkar, masyaallah muslimin. Kalau ada penceramah yang mengatakan agama Allah tidak perlu dibela, lantas ayat Allah intan surullah yang suruhkum mau dikemanakan? Apabila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau tidak perlu agama Allah dibela, untuk apa para nabi berdakwah? Apakah tidak cukup Allah sendiri turun ke bumi? Kalau Allah katakan kun fayakun, beriman semua, niscaya manusia akan beriman. Tetapi kenapa Allah mengutus para nabi? Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, maknanya Allah ingin menguji hambanya, siapa di antara hambanya yang beriman kepadanya dan siapa yang dusta, siapa yang taat tunduk patuh kepadanya, siapa yang ingkar. Maka ujian-ujian Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya untuk memperjuangkan membela agama Allah. Ketika orang kafir memahami dan menyadari bahwasanya umat Islam tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan peperangan senjata, karena banyak ayat menyebutkan apabila orang Islam berperang dengan orang-orang kafir, maka Allah akan turunkan ribuan malaikat. Allah akan turunkan ribuan malaikat di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Terbukti ketika peristiwa Ambon di Bukit Tinggi. Nah ini sana Ambon di Bukit Tinggi ini ya. Di padang luar itu ada orang awak, orang Bukit Tinggi tinggal di Ambon pada kerusuhan 99-2000 ya. Ketika umat Islam dibantai di Ambon, ketika umat Islam belum ada persiapan, dikejar oleh orang kafir, umat Islam lari ke Masjid Al-Falah di Ambon ya. Tiba-tiba orang kafir Kristen ini lari lintang bukang. Karena apa? Ketika ditanya kenapa kalian lari, kami melihat ada pasukan putih-putih, berjubah putih, berkuda putih di luar masjid menjaga masjid. Padahal orang Islam dalam masjid mengatakan tidak ada orang yang berjubah putih, berkuda putih di luar masjid. Pertanyaannya, siapa yang mereka lihat? Malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut ketika kita berperang di jalan Allah. Jangan takut, karena apa? Allah pastikan menurunkan tentaranya. Tidak malaikat, lihat hari ini Allah turunkan tentaranya di Cina, negeri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka menzalimi saudara-saudara kita muslim di Uighur, di Uighur. Ya. Di mana mereka menzalimi kaum muslimin di Uighur, mereka tawan, mereka tahan, mereka tangkap para pemuda, para lelaki, bahkan anak-anak kecil mereka tangkap, hingga akhirnya hari ini mereka semua dikarantina oleh negaranya sendiri. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang kafir punya makar dan Allah pun punya makar, dan makar Allah adalah sebaik-baiknya makar. Masih muslimin dan rahmati Allah, oleh karena orang kafir memahami bahwasanya umat Islam tidak akan pernah dikalahkan, tidak akan bisa dikalahkan dengan kekuatan senjata. Karena apa? Karena perbedaan orang Islam dengan orang kafir dalam peperangan
apabila orang beriman maju ke medan perang, mereka bukan cari hidup, mereka cari mati. Mati syahid. Tetapi orang kafir berperang mencari apa? Mencari hidup. Ya. Kalau bagi orang Islam, dua konsep hidup, iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia dengan Islam, hidup mulia dengan syariat Islam, hidup mulia dengan panduan Al-Quran, atau mati syahid dan membela Al-Quran. Itu sudah sunatullah Bapak sekalian. Pertanyaannya, apakah kita di Indonesia sudah mulia dengan Al-Quran? Konon katanya sudah merdeka 74 tahun. Kita negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Bahkan kita orang Minang punya falsafah adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengatur, adat memakai. Sudahkah kita pakai sarak Islam? Syarak itu syariat Islam yang bersumber daripada Al-Quran. Sudahkah kita orang Minang mengamalkan kitabullah, kitab Al-Quran dalam kehidupan kita? Contoh Bapak sekalian, kalau ada orang pezina dalam hukum Islam, apa hukumannya? Dalam surat An-Nur ayat 2 Allah menegaskan, pezina laki-laki dan pezina perempuan, cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Jangan karena belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Pertanyaannya Pak, Ibu, di nagari Yawako, khususnya di Minangkabau, para pezina apa hukumannya? Dirajam tidak? Malah dinikahi, ya. Dan dojo bayi simin, ya, dinikahi, diresmikan pernikahannya, ya. Nah, mana yang namanya sarak mengato adik memakai? Sarak mengato, kata sarak pezina itu dicambuk 100 kali. Pertanyaannya, apa alasan kita tidak melaksanakan hukum cambuk, hukum rajam kepada para pezina? Pak, apa alasannya? Oh, itu tidak manusiawi. Yang tidak manusiawi siapa? Oh, itu melanggar HAM. Yang melanggar HAM siapa? Oh, itu sangat kejam. Yang kejam itu siapa? Yang menetapkan hukum rajam bagi para pezina adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak sekalian, di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia, atau di negeri mayoritas Islam dimanapun, kalau negara itu mayoritas penduduknya Islam, maka orang kafir memeranginya bukan dengan senjata, tetapi memeranginya dengan cara berpikir. Contoh, banyak, seperti mana saya katakan tadi, banyak orang Islam di Indonesia, jangan katakan kafir, katakan non muslim. Jangan katakan ya, sekarang ada salam baru, salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang bicara itu dosen. Yang bicara itu rektor. Yang pernah menghalalkan perzinahan. Rektor yang menghalalkan perzinahan diangkat jadi pejabat. Coba bayangkan. Ya. Rektor yang zalim itu, ya, yang memberikan kelulusan bagi seorang sarjananya, pasca sarjana, membuat disertasi, ya, tentang bolehnya menikah, bolehnya zina di luar nikah, atas suka sama suka, ya. Rektor ini malah diangkat jadi pejabat. Setelah jadi pejabat, apa kata rektor ini? Ya, gajinya juta-jutaan, puluhan juta bahkan gajinya. Apa dia kata? Agama musuh Pancasila. Oh, banyak pembelanya, banyak pembelanya. Agama musuh Pancasila. Allah tunjukkan, Pak. Allah tunjukkan. Agama Islam itu milik siapa? Milik Allah. Berarti pajak kok, profesor kok ingin melawan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, walau dia tidak sebutkan agama Islam, tapi ingat, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima, yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Dan profesor ini, haji ini, sarjana agama ini, pimpinan perguruan tinggi agama Islam di Yogyakarta ini mengatakan agama musuh Pancasila. Alun selesai layu orang ribui dinya, dibuat lagi salam Pancasila. Bayangkan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam majlis ku mau sampaikan,
Siana nawak kini beragama Islam. Pak Jokowi, agama anda apa? Islam. Pak Jokowi agamanya Islam. Pak Kiai Ma'ruf agamanya Islam. Pak menteri-menteri yang lainnya mayoritas agamanya Islam. Kapolda, menteri-menteri banyak yang harus Islam. Kalau anda mengaku beragama Islam, bahkan kita semuanya, saya dan kita semuanya, ketahuilah bahwa orang kafir tidak pernah berhenti untuk memurtadkan kita. Orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Orang kafir tidak akan pernah berhenti untuk melihat saya sebagai seorang Islam. Bagaimana supaya saya murtad dari agama saya? Bukan saya saja, siapa yang mengaku beragama Islam. Kalau Pak Jokowi masih beragama Islam, mengaku beragama Islam, Pak Kiai Ma'ruf mengaku beragama Islam, Menteri Dalam Negeri mengaku beragama Islam, Bapak Kapolri mengaku beragama Islam, ketahuilah anda sebagai sasaran untuk dimurtadkan oleh orang kafir. Siapa yang menyebut? Al-Quran. Allah menyebut surat Al-Baqarah 217. Silakan buat dialog para ulama-ulama di Indonesia. Apa maksud daripada firman Allah surah Al-Baqarah 217? Mereka orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Ketika ada orang Islam mengatakan Islam agama radikal, masjid-masjid penceramahnya harus dimata-matai, dicatat. Nih ceramahnya kareh bana. Kalau kareh ceramahnya menyinggung, ceramahnya laporkan. Biar ustaz tu kondak dipecatnya jadi ustaz, nah ditangkok. Kenapa? Radikal. Masya Allah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka kepada mereka, orang-orang yang menganggap Islam adalah agama teroris, Islam agama radikal, Islam anti Pancasila, Islam anti kebinekaan, Islam anti toleransi, maka Allah kabarkan kabar gembira kepada mereka yang penjilat kepada orang-orang kafir. Allah kabarkan dalam surat An-Nisa ayat 89. Apa Allah firmankan di sana? Waddu lo takfuruna kama kafaru latakunu sawaan fala tattakhidu minhum awliya. Apa kata Allah di sini? Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Siapa mereka yang kafir ini, Pak? Orang munafik. Siapa orang munafik ini? Orang munafik ini bajangguik jo, Pak. Bajangguik jo orang munafik kok. Orang munafik kok haji jo nyu pulang balik pai haji. Orang munafik kok sarjana agama jo, profesor bahkan. Orang munafik kok nansia nan basatu membela menyatu jo orang-orang kafir, tolong menolong jo orang kafir, maka mereka adalah orang-orang munafik. Kata siapa lagi? Kata Allah surat An-Nisa ayat 89. Maka penting kegiatan maghrib mengaji ini untuk apa? Agar umat kau dibangkitkan kesadaran balik Bapak Ibu sekalian. Banyak awak pandai baca Quran tapi awak tak tahu artinya. Perlombaan baca Quran MTQ diadakan di mana-mana, dari tingkat desa sampai nasional bahkan internasional. Lomba musabaqah tilawatil Quran dapat juara. Lomba hafal Quran dapat juara. Pertanyaannya, lomba mengamalkan Quran dapat apa kira-kira? Pak, kalau lomba mengamalkan Quran kira-kira dapat apa? Dapat penjara. Bagaimana enggak? Nampak orang berzina, rajam, cambuk 100 kali. Coba lo cambuk, aku nak kena penjara, Pak. Anak murid juga kederotan gini dek gurunya, guru pula ni diajar dek orang tuanya gini. Coba bayangkan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maknanya apa? Kita harus ingat. Di dalam surat At-Taubah ayat 32 juga Allah menegaskan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Pak, Ibu, Allah tegaskan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka. 1400 tahun yang lalu Allah sudah ingatkan kepada kita, orang kafir ingin memadamkan agama Islam.
Kita ngakunya mayoritas Islam terbesar di dunia, tetapi kita tidak berani mengamalkan syariat Islam. Aneh. Di Indonesia pesantren ribuan, di Indonesia hafiz Quran ribuan, bahkan mungkin jutaan. Di Indonesia ulama banyak, ya. Tetapi masyaallah muslimin, yang paling utama dari Al-Quran ini apa intinya, isinya? Untuk diperlombakan bacaannya, atau diperlombakan hafalannya, atau intinya diamalkan isinya sebagai pedoman hidup kita? Mana yang paling utama? Diamalkan isinya. Hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Kenapa manusia di Indonesia tidak menerapkan hukum Allah? Oh, alasannya negeri kita ini banyak agama-agama lain. Kenapa kita tidak dialogkan? Kenapa kita tidak berbincangkan? Buat dialog nasional tentang syariat Islam. Maknanya apa? Ketika Rasulullah berkuasa di Madinah, orang Yahudi juga dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Silakan orang Yahudi, orang Nasrani tetap berpegang teguh pada agamanya, tetapi mereka ketika mereka tinggal di daerah mayoritas Islam, mereka kewajibannya membayar jizyah, membayar pajak. Dengan pajak itu dijaminlah keselamatan nyawa mereka dan harta mereka. Banyak ayat-ayat menyebutkan tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mendapatkan satu makalah dalam grup WhatsApp, Bapak Ibu sekalian, tentang seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama William Ewart Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris yang lahir tahun 1809. Lalai ya Pak? 1800. Alulai. Meninggal Pak Jako 1898. Apa katanya? Nah ini, apa katanya? Percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasai orang Islam selama di dalam dada para pemuda-pemuda Islam masih bertengger Al-Quran di dada mereka. Apa kata Perdana Menteri Inggris ini? 1800 tahun yang lalu dia berkata, kita tidak akan bisa menguasai umat Islam. Tidak akan bisa kita kuasai umat Islam, tidak akan bisa kita jajah umat Islam selagi pada dada-dada pemuda-pemuda Islam masih bertengger Al-Quran. Selagi di dada mereka adalah Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menguasai umat Islam. Ini pengakuan orang Kristen sendiri, William Ewart Gladstone, sejak tahun 1809. Maka cara mereka untuk bisa menguasai umat Islam, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Pak, cara mereka untuk menguasai kita, jauhkan pemuda Islam dari Al-Quran. Perdana Menteri Iko mengecek 1800 tahun yang lalu. Sasarannya pemuda. Berarti pemuda tuh kini lah baramunya kini lah dalam tanah. Nah, maknanya apa? Kalau apa punya ungku, punya kakeknya kakek bapak lagi, 3 generasi atau 4 generasi kita yang lahir sejak tahun 1800-an itu sudah dimangsa orang-orang kafir untuk dijauhkan daripada Al-Quran. Jadi maknanya sebenarnya Pak, bukan hari ini saja kita dijauhkan daripada Al-Quran, sejak tahun 1800 kemarin. Alullahi yang boleh, alullahi ya Pak lay, alullahi kakek ambolai, alullahi kakek apa bahkan. Kau letakkan apa sekalian? Kakek apa tahun bara lahirnya? Atau orang gaya apa tahun bara lahirnya? Paling-paling sekitar tahun 1900-an. Ya, Soekarno lahir tahun berapa? 1910. 9. Soekarno 1909. Ya, Soekarno tuh. Ya Pak? 1901 tuh Soekarno lahir. Ya. Berarti orang kayaknya Soekarno tahun berapa lahir? Ya.
Berarti sekitar tahun 1800-an sekian ya. Kakeknya Soekarno. Ya. Berarti Soekarno kalau dipangkit apa-apa lah pangkit kakek dia Pak ya. Soekarno. Orang gaibnya Soekarno. Maknanya apa? Soekarno adalah korban yang untuk diincar oleh program Nasrani ini. Program kristenisasi untuk apa? Untuk dijauhkan daripada Al-Quran. Bukan awak saja. Presiden Soekarno, Soeharto, Kok Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, siapapun, orang kafir ingin supaya kita jauh daripada Al-Quran. Para jamaah sekalian, hingga akhirnya kita tidak memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bahkan malangnya banyak ulama yang menjauhkan kita daripada Al-Quran. Masyaallah muslimin dirahmati oleh Allah, saya sampaikan firman Allah. Ternyata sejak 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menegaskan. Rasulullah pernah curhat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32, ayat 30. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengeluh kepada Allah, curhat kepada Allah. Apa yang digelisahkannya? Kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Lama waktu Pak? Belum. Kok program apa gini kok? Sudah masuk Isya? Selesai atau Pak gini? Lanjut Stek. Oke. Kalau lagi tahu Pak kalau lah masuk waktu Isya Pak ya. Kita sambung sudah salat Isya betul. Rasul menegaskan wa qala Rasul ya Rabbi, Allah berfirman wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bentuk pengabaian kaum muslimin terhadap Al-Qur'an. Apa bentuknya? Yang pertama diantaranya ketika Al-Quran disampaikan banyak orang tidak peduli dengan Al-Quran. Banyak orang tidak serius belajar Al-Quran ya. Kedua, banyak orang tidak peduli. Coba Bapak sekalian, ada orang bahasa Inggris lancar, bahasa Jepang pandai, bahasa Korea santiang, tapi baca Quran tabi paluah. Ilmu komputer canggih, S1, S2, S3, suruh baca Quran, tabi paluah, patah-patah lidahnya. Ya. Konon katanya intelektual. Ya. Baca Quran, tabi paluah. Adonan pandai baca Quran, tapi maleh baca Quran. Adonan rajin baca Quran, tapi tak paham apa yang dibaca. Ada yang paham yang dibacanya artinya, tapi tidak tahu maksud apa yang tersirat di balik ayat-ayat itu. Tahu yang tersirat, tetapi tidak mau mengamalkan. Atau dia mengamalkan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mendakwahkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena takut kepada manusia. Beko kau disampaikan Al-Quran kau beko nan sabananya. Beko awak nak dipakai orang beko. Beko awak dibanci orang beko. Masyaallah muslimin, semua nabi-nabi ulul azmi yang 5 orang, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 nabi ulul azmi semuanya dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tidak banyak orang ikut mendengar kajinya. Nabi Musa mendakwakan ayah angkatnya dikaja-kaja dibunuh adik Fir'aun. Nabi Ibrahim mendakwakan kaumnya dan ayahnya, bahkan ayahnya beserta kaumnya membakarnya selama 40 hari 40 malam. Nabi Isa mendakwakan kaumnya, bahkan difitnah, dihianati oleh muridnya hingga Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum diangkat menjadi rasul sudah mendapatkan penghargaan di kota Mekah, diberi gelar Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang terpercaya, orang yang paling santun. Ketika mendakwakan Islam, jangan sembah berhala, itu tradisi jahiliyah. Apa kata apaknya, bahkan apaknya Abu Jahal, tubban laka ya Muhammad alihada jama'tana, katanya, celaka kau Muhammad, cilaka ang
Apakah cuma tu iko jawang kumpulan kami untuk mendengar la ilaha illallah? Nabi Muhammad dibenci, masyaallah, sampai Nabi Muhammad melarikan diri dari kampungnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mau dibunuh. Ada penceramah ini takut dibanci orang kampung. Kalau dibanci orang kampung dek bazina wajar. Kok dibanci orang kampung dek pangicuah, panduto, korupsi, pancilok, wajar. Tapi kalau dibanci orang kampung demi menyampaikan kebenaran, kulil haqqa wala kanamuran, kata Rasul, katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya, itu kewajiban. Takut disampaikan. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang seperti itu Allah tegaskan di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 22. Inna syarad dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzina la ya'lamun. Apa kata Allah? Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang peka dan orang-orang yang bisu, yang tidak mengetahui kebenaran. Akhirnya Allah Pak, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 22. Sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang peka dan orang-orang yang bisu. Saya kasihnya kok uranan peka saja lain nak mendengar. Bukan. Orang yang telinganya sehat, nyaring telinganya mendengarkan musik-musik, tetapi ketika mendengarkan seruan azan tak bergemingnya dari lapau tu, bampok di lapaunya. Terdengar suara azan, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan main futsal dan segala macamnya. Bukan mereka tak mendengar, dengar tapi mengabaikan. Dengar khutbah, dengar tapi tidak diamalkan. Kata Allah, seburuk-buruk binatang dalam pandangan Allah orang yang peka dan orang-orang yang bisu. Siapa orang yang bisu ni? Yang tidak berani menyampaikan kebenaran, takut dibanci, takut orang berang, takut orang sakit hati. Kau awak berceramah menyinggung perasaan orang tanpa bersumber Al-Quran dan hadis, wajar orang sakit hati kalau tidak bersumber Al-Quran dan hadis. Tapi kalau bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada kesalahan. Nah, masyarakat muslimin rahmati Allah. InsyaAllah nanti setelah sholat isya kita sambung sakit teleh tentang pentingnya kita membuat program kegiatan maghrib mengaji demi menjaga keistiqomahan iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita, sampai kepada anak cucu kita. Untuk termen yang pertama ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.